Hafiz Quran 30 juz, juga marbot. Ya. Nggak malu kan sebut marbot? Apakah salvifikasi lu di Indonesia nggak mampu bikin money sebaik itu? Harus ke Australia di kuliah? Sebulannya itu 50 juta dan di Indonesia itu nggak akan mampu, nggak akan berani juga nge-hire tamatan fresh graduate yang tanpa skill gitu misalnya. Nikmat mana lagi guys yang kalian dustakan? Udah dapat IELTS, dapat SDU, visanya granted, udah gua jodohin juga. Ada peluang seperti Kanada, Amerika sekarang sangat membutuhkan pekerjaan. Seharusnya pemerintah bisa mengambil kesempatan itu. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Apa kata mereka? Apa kata mereka? Apa kata mereka? Dan apa kata mereka? Saya ingin memberikan yang terbaik untuk orang tua saya. Jauh-jauh kuliah, terus pemadam juga. Pengen membuktikan bahwasanya saya tidak tua. Gimana nih kalau seandainya guru bahasa Inggrisnya IELTS-nya yang pas tengah? Jadi pengkhianat bangsa. Cepat kaya datang ke TEM. Well timers, jumpa lagi dalam program Apa Kata Mereka. Wah, luar biasa anak-anak muda Sumatera Barat, udah ganteng, udah sarjana, dapat SD WAP lagi, masya Allah. Dari pojok pojok sana itu namanya Farel, alumni hukum Andalas University, wisuda tahun akhir 2022. Sempat kerja? Magang online. Oke, nah pegang mic-nya ya. Nah, silakan kenalkan dulu nama kamu ke audiens yang belum kenal. Oke, perkenalkan nama saya Raul Muhammad Farel, biasa dipanggil Farel. Saya merupakan lulusan dari Fakultas Hukum BP 18. 18. Oh, seangkatan Dani ya. Oke, maju sedikit, udah nggak asing lagi wajahnya di Time, udah warawiri ya. Selesai S1 3,5 tahun di salah satu fakultas di FEB, Fakultas Ekonomi and Business, bukan Andalas ya, UNP. Nah, UNP juga kemarin sempat jadi speaker dengan Ujang Arif. Nah, ini suatu kebanggaan bagi FB UNP udah memproduksi Faras sekarang ini ya. Silakan Faras, kenalkan diri kamu dulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mister. Perkenalkan, saya Faras Rahmat Hidayah, alumni dari Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, itu BP 2020. Oke, baru wisuda? Wisuda pada periode 2024 di bulan Maret, Mister. Maret, oke. Masih ingat judul skripsinya? Masih, Mister. Coba sebutkan. Mungkin kalau untuk judul skripsi, pengaruh emosional intelijen terhadap karir adaptability mahasiswa tingkat akhir dengan karir decision self-efficacy sebagai variabel mediasi, Mister. Bahasa self-efficacy. Tahu nggak guys apa arti efficacy itu? Efikasi diri itu sama kayak rasa kepercayaan terhadap diri sendiri. Jadi bisa untuk memutuskan, misalnya kalau dari skripsi Faras itu singkatnya bercerita tentang bagaimana mahasiswa tingkat akhir itu sudah mempersiapkan karir adaptability-nya, planning-planningnya setelah mereka menyelesaikan studi dengan dibantu dengan emotional intelligence mereka masing-masing yang akan mempengaruhi, dan juga efikasi diri ini sebagai yang memediasi, semisal dari mahasiswa tersebut memiliki efikasi yang bagus, mereka bisa untuk memutuskan bagaimana tahap pengambilan karir yang lebih baik. Yes, luar biasa ya. Gue teringat disertasinya seorang artis terkenal, anggota DPR RI, Desi Renasari, yang bicara juga soal self-efficacy. Ini dia. Sehingga perempuan yakin bahwa dirinya sudah memiliki self-efficacy dan intensi untuk berperan dan meningkatkan perannya. Dan ini meningkatkan kesadaran mereka untuk tidak takut, bukan untuk tidak takut. Saya tidak takut soalnya. Saya ingin mengencourage teman-teman perempuan. Nah, kita nggak kalah keren lagi nih. Hafiz Quran 30 juz ya. Mungkin. No. Oke, mic-nya. Nah, Hafiz Quran 30 juz, mungkinnya 15 kali ada tinggal ya. Semoga insya Allah. Juga marbot. Ya. Nggak malu kan sebut marbot? No. Dan alumni dari kampus UIN. Ya, UIN Imam Bonjol.
Kampus terbaik. Agak keras ngomongnya kalau kampus terbaik. UIN kampus terbaik gitu loh. UIN kampus terbaik. Di mana? Ah, Di mana? di Kota Padang. Di kota apa? UIN Memonjol. Ya, soalnya saya nggak pernah kuliah di UNAN, di UMP. Jadi yang terbaik bagi saya UIN. UIN. Wah. Iya. Masih ingat judul skripsinya? Masih. Apa itu coba boleh? Hubungan fear of failure dengan kecenderungan perilaku plagiasi pada mahasiswa. Ada yang menarik nih, Bang. Iya, betul. Jadi kemarin kan judulnya itu tentang plagiasi ya. Saya takut tuh. Kemarin pas mau sidang, kita harus cek Turnitin dulu Ya, berapa persen? plagiasinya. Saya takut ini judul saya mengenai plagiasi. Jangan sampai plagiasinya tinggi gitu loh. Berapa turunnya? 1%? 5%. Wih, keren, luar biasa. And then, sekeren-keren ini mau jadi kuli ke Australia. Mau jadi babu atau kerja blue collar, lu gak malu guys? Kamu dulu deh. Why not to save money? Gak ada masalah. Beneran? Iya. Kalau bagi saya gini, Bang. Apa? Laki-laki, bro. Lu tuh harus apa? You have a lot of Potential. responsibilities. Oh iya, responsibility ya. Sebagai suami, Iya. sebagai anak pada mak bapaknya, betul. kakak adik perempuannya. Yes. Paling istirahatnya nanti if you're dead. Oke. Baru pengalaman Oke, betul. Oke, Faras. Nah, lu kan bicara soal self efficacy ya. Apakah self efficacy lu di Indonesia nggak mampu bikin money sebanyak itu? Harus ke Australia dikuli. Kalau menurut pengetahuan Faras, Mister, dengan keadaan diri Faras sebagai fresh graduate tanpa skill, perusahaan mana yang akan mau nge-hire di Indonesia ini dengan mungkin rata-rata pendapatan UMR di Australia itu 50 Mister. 50 Jadi juta, ya. nggak akan 50 ada juta, ya. sebutkan 50 juta karena 50. banyak audien kita yang belum tahu. Ya. 50 apa 50 ribu ya. 50 juta. Jadi menurut Faras Sebulan itu ya? sebulannya itu 50 juta dan di Indonesia itu nggak akan mampu, nggak akan berani juga nge-hire tamatan fresh graduate yang tanpa skill gitu, Mister. Sebelahnya Farel. Apakah ini bentuk dari ketidakmampuan anak muda Indonesia bersaing sehingga harus memutuskan ke luar negeri, terutama kamu. Kalau sarjana hukum kan ada 3 outputnya. Ya, legal corporate, banyak anak hukum jadi legal corporate, jadi kejaksaan atau di kejati ya, apa istilahnya? Kejaksaan atau Mahkamah Agung atau jadi pengacara. Nah, apa kamu nggak ada tertarik dengan profesi-profesi luaran hukum itu? Kemarin saya udah ngikuti PNS. Akhirnya Sekali lagi, ya. mengikuti kejaksaan. Akhirnya saya gagal di akhir Mister, di Pantukir. Bang Fakir, kenapa? Ada yang salah dengan kesehatan? Nah, ada yang di TMS-nya 1, Mister. Apa? Ada yang tidak memenuhi syarat salah Apa satu. tuh? Dia kan psikotesnya ada 2, Mister. Kejiwaan sama psikotes. Tapi yang psikotes saya di TMS kan ya, tapi kejiwaan saya memenuhi syarat. Kena langsung saya, Mister. Oke, itu udah tahap terakhir ya? Ya udah tahap akhir, Mister. Wow. Berarti kamu kompeten enough dong dengan... Sebenarnya saya udah banyak kedinasan pun, saya di pelayaran udah 2 kali udah banyak cukup di Pantukir mungkin, Mister. Di akhir-akhir terus. Kira-kira apa sih? Kira-kira apa sih yang menjadi kendalanya? Kendala karena kalau kemarin di sekolah kedinasan mungkin di akhir dia nggak ada transparan dalam nilainya, Mister. Jadi kita nggak tahu hanya nomor sama apa aja yang keluar. Seharusnya, jadi mungkin saya kebetulan kakek saya ada di Australia, nanti dia ngajak saya ke Australia aja akhirnya, Mister. Oke. Speechless ya. 1, kita udah susah cari kerjaan di sini. Sudah kompeten pun, sudah capable of dan sudah mampu, tetapi at the end kalah dengan ya nggak rahasia umum lagi ya. Udah rahasia umum, maksud saya udah rahasia umum ya. Kalah dengan yang begituan. Apakah ordal kata Pak Anies Baswedan, apakah setelah tes itu harus ada tas ya, kita nggak tahu, ini omongnya nggak bersayap ya, tapi itu yang dihadapi oleh anak-anak muda Indonesia yang sebenarnya sudah mampu untuk masuk dan terjun ke dunia kerja Indonesia, tetapi at the end harus berhadapan dengan hal-hal seperti itu. Dan itu banyak sekali ya. Banyak sekali. Nah, kemudian akhirnya Faras, Farel, dan Novan akhirnya memutuskan ke Australia. By the way nih ya, orang tuanya pada setuju nggak switch plan seperti itu? Soalnya kan ini pasti dari keluarganya, ini juga. Mau? Boleh, siapa dulu jawab? Novan. Dulu pernah ngomong, Mister, apa namanya, orang tua ya namanya
bilang mau ke Australia itu awal-awalnya cukup kaget kan, karena itu mungkin nggak biasa terlalu lama pisah atau gimana. Iya. Orang tua tinggal di mana sekarang? Sekarang orang tua di kampung, Kapur 9. Mana? Kapur 9 itu di 50 kota, Mister. Oh, 50 50 kota. City. Ya, betul. Betul. Iya. Oke, Kapur 9. Oke. Yeah. Oke. Well, Faras, kamu kan dari kakak kamu seorang akademisi ya. Nah, dosen, which is ya. Dan kamu pasti juga ada dong di arah-arah jadi dosen aja lah gitu loh. Ada, Mister. Nah, terus Cuman kan kalau Faras tuh sebenarnya juga udah banyak patah di jalan mungkin Mister dari SMA kayak join kedinasan. Mungkin kalau mama nih support nama orang tua pasti support Mister. Tapi kayak yang benar-benar bantu dulu waktu SMA pengen ikut bimbel tuh nggak dibolehin. Cuman ya struggle sendiri aja Mister untuk perjuangannya. Jadi sering gagal dan gagal terus. Itu udah 7 kali kedinasan gagal terus Mister. IPDN, polisi, tentara, ada semua dicoba. Tapi Akmil? ya, tapi ras ambilnya itu Taruna Angkatan Laut, tapi waktu itu Mister gagal juga. Yang di Teluk Bayur ya tes. Yang di Teluk Bayur. Cuman di mana gagal tes kesehatan kedua? Saya pernah gagal juga loh tes itu Alpol. di apa Mister? Di kesehatan 1 Mister. Tuh berarti ada masalah dengan order dari bawah. Dibilangnya itu ada ambeien katanya Mister. Cuman kan memalukan tesnya ya. Terus cuman waktu itu kan Abang Ras sudah medical check up dan tidak normal lah Mister. Cuman kan waktu gagal sedih lah Mister. Kebetulan suami kakak dokter Mister, dokter spesialis beda. Jadi Ras tanya, Ras gagal di yang tadi gitu. Ras bilang kayak itu. Coba Bang periksa sama ya. Itu hasil dari medical tuh dibilang saya itu harus pergi ke cek ke dokter spesialis beda. Akhirnya harus temui lagi tuh yang pihak akhirnya pihak Rikes yang panitia tuh bilang udah cek di mana katanya kan rumah sakit Unang, dokternya siapa, dokter teman abang. Langsung waktu itu ya minta maaf lah Mister karena mungkin alasannya waktu itu kurang fokus dan banyak orang yang diseleksi waktu itu jadi mau apa. Aduh itu Namanya nggak fair banget ya. Tapi nggak apa. Waktu itu pasti kecewa banget kan. Ya, tapi positifnya apa? Kamu akhirnya Australia loh gitu bisa, loh. Iya nggak sih? Mister. Nanti kamu kalau jadi PR kamu ikut polisi di sana aja. bisa Mister. Tapi bahasa Inggrisnya 8 IELTS saya. Bismillah improve sana Mister. Banyak orang India jadi polisi di sana. Oke, karena Mister. IELTS-nya bagus. Bismillah, Kamu tinggi bagus, badan oke nih. Jadi Bismillah, Mister. alatnya. Oke Mister. Oh luar biasa. Jadi nggak terlalu susah ya meyakinkan orang tua untuk ke Australia? Karena itu tuh mama nih kayak waktu tuh Ras bilang dari pengaruh lingkungan yang di time karena itu pengaruh buruk apa pengaruh positif ya? Positif. Ras nggak tahu sebenarnya Mister karena memang improve Inggris di awal karena Ras tahu bahasa Inggris itu penting dan Ras nggak pandai bahasa Inggris sama sekali jadi tahu HV ini infonya memang dari teman-teman yang ada di kelas. Waktu itu bilang lah pengen ikut WFV juga akhirnya diizinkan cuman dengan satu pesan itu yang tadi sholat dan tinggal itu pokoknya sholat nanti negara sana itu kan bebas orang tua lah Mister takut dari negara bebas Seks bla, bla, bla. bebas, seks bebas langsung. Bebas Gimana? karena bebas itu tuh Mister. Nanti kita bikin jemaah. Cocok. Jadi selanjutnya itu kalau bisa jadi dosen juga. Berarti kekhawatirannya adalah pergaulan ya. Pergaulan. Tapi Edian diselipkan juga kalau saya di dosen juga ya. Tapi boleh di dosen di Australia aja. Iya nggak sih? Bismillah, Mister. Dari 5 harus kejar ke 8, 3 band lagi ya kamu kerja ya, writing, speaking, listening, reading. Oke, kamu apa Farel? Kan udah di ujung rasa di ujung bibir ya. Bibir tapi cawan bahasa Minangnya. Rasa-rasa udah di genggaman tetapi tidak jadi di salah satu lembaga pemerintahan. Nah itu tuh men-switch planning orang tua itu kan nggak langsung oke deh ke Australia gitu ya. Itu apa sih momentum yang disampaikan waktu itu? Mungkin karena Deketin mic-nya. mungkin mama Jangan malu. Deketin lagi mic-nya. mungkin bunda saya juga udah pernah lama di Australia Mister 2 tahun waktu gadis. Akhirnya dia juga mensupport lebih baik ke Australia aja. Akhirnya kebetulan juga ada adik dari nenek di sana udah warga negara sana. Jadi dia istilahnya ada keluarga cukup banyak sana Mister. Jadi merasa aman lah dia melepas saya ke Australia karena saya anak tunggal juga kan Mister. Oh tunggal juga. Wih, suyang yo supia iyo go gawat iku carito. Ayah udah juga lama meninggal.
Oh, ayahmu udah Ya, meninggal. nanti kan Aduh, otomatis tuh, ibu saya cerita. sendiri aja nanti tuh di rumah. Itu bawanya gak ibu yang sana nanti kan? Rencana sih ya semester. Kalau bisa. dengar Asli terus. mana? Saya asli Solo semester. Solo. Solo. Tapi Seratu udah lama Ratu di Pidi. Padang. Oh, kalau di mana? Di dekat Gunung Talang tuh kayak semester. Mau ke Gunung Talang. Kunciannya Gunung Talang ya, jangan. Tapi ya, nenek-nenek udah lah di sini semester. Di Padang semua. Oh, oke, luar biasa. Ya, itulah kehidupan. Kita nggak tahu, barangkali di waktu gagal dulu merasa sangat keki juga sama kayak si Faras. Keki banget gagal, tetapi at the end bahwa kegagalan itu membawa destinasi baru ya, bukan destinasi ya, takdir baru dalam kehidupan yang mesti kita lewati dengan tulus. Ya, mana tahu ketemu jodoh. Nah, yang model-model begini nih, menantu idaman nih. Dulu Fawas ya. Fawas itu ya, aduh, nggak udah jamaah masjid ini ngajak jadi menantu, jamaah masjid jadi menantu. Dia hafiz Quran, cakep juga. Lu kurang cakepnya kayaknya. Nggak apa-apa, kurang penting nanti uang mau di sini. Nggak apa-apa, kurang penting duit banyak. Terus, boleh, gue mau dengerin dong lu lantunin ayat suci Quran. Surat favorit lu apaan? Yuk. Jangan surupan ya. Emang lu rukiah gitu. Oke, alumni UIN jurusan psikologi yang insya Allah akan bertolak ke Australia. Dan nih bagi Bapak Ibu Australia nanti saya share langsung ya di Instagram Minang Sayo Melbourne dan sini supaya langsung dicup masih tidak pernah pacaran, masih perjaka ting-ting. Ya. Perjaka tingkir. Menyukai perempuan juga pasti ya. Pasti, Sekarang kan pasti. nggak, gue takut ya. Good looking seperti ini, seperti itu, seperti ini banyak penyuka sama jenis sekarang. Parah nih. Nah ya, benar. Nah, oke, buat Bapak Ibu yang cari menantu, ini kenalkan namanya Novan Ruchi ya. Nama udah western banget ya, Novan Ruchi. Hafiz Quran. Bagi Bapak Ibu yang mau, dia bersedia segera menikah. Setuju ya? Hubungi nomor di bawah ini. Silakan baca dong surat favoritmu. Bismillah, kita denger ya dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'Allamahul bayan. Belum lah, orang masih enak-enak dengerin lah sampai Fabiala. Belum. Wasyamsi wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Allah, Masya Allah, Tabarakallah, luar biasa. Nikmat mana lagi guys yang kalian dustakan? Udah dapat IELTS, dapat SDU, visanya granted, udah gua jodohin juga. Lu mau gua jodohin juga nggak? Apa Mister? Kamu udah punya ya? Fokus kuliah apa nih? Fokus kerja. Fokus kerja terus Kuliah. Kamu Farel? Fokus kerja. Kerja dulu. Kamu oke ya? Kamu oke ya? Oke, kerja. Oke. Nikah? Ada nih. Nikah pasti. Enggak, maksud gue serius ya ngomong. Oke. Iya, mau. Hah? Mau. Abis ini kita bicarakan, Bang. Ya, Bapak Ibu PR di sana, ini Novan luar biasa. Segera dihubungi nomor di bawah ini. Ya, ini dia. Tertarik, saya udah ada stok buat kamu ya, bukan stok ya. Saya udah ada calon buat kamu yang mesti jodohin. Siap.
Kamu setuju aja ya, mau ya? Oke. Nah ini menandakan beragamnya background pendidikan anak-anak di Time Language Center yang ikut program WFA Australia. Macam-macam backgroundnya, ada teknik, kamu ada hukum, ada ekonomi, ada macam-macam kimia. Dan ada juga anak LP3 itu, kameramen gue mana mukanya? Munculin? Nggak mau muncul ya. Yang awalnya cuma syuting-syuting di belakang, akhirnya terinspirasi gara-gara gini-gini. Dia ngedit tiap hari, dia syuting tiap hari, akhirnya juga dapat SDWAV. Nah, alumni perdana LP3I lo ke Australia. Kalau kamu enggak kan, ada OVA. Ada OVA. Oke. Gue mau testimoni dong dari teman-teman semua, belajar bahasa Inggris di Time tuh boleh dong seperti apa? Nah, gimana kesannya belajar di Time Language Center? Coba dulu. Silakan. Manfaatnya dulu. Gilirannya. Oke, kembali lagi bersama saya. Dulu awal-awal banget, Mister. Itu emang kita dari nol banget. Emang dari bahasa Inggris tuh emang kurang tertarik dari dulu. Karena di SD tidak diajarkan. SMP ya mulai, cuman fokus ke yang lain. Jadi bahasa Inggris tuh kalau udah belajar bahasa Inggris tuh kayak mumet banget gitu. Nggak suka. Tapi ya pas kuliah mulai tahu diracuni juga sama Kak Aufa, ya kan, mulai tahu bagaimana perkembangan di desa. Wah kayaknya oke nih aku gitu kan. Nah, mulailah tertarik belajar bahasa Inggris dan memutuskan untuk datang ke Time. Dan di sini ya alhamdulillah dari nol banget akhirnya bisa dapat SDUAV, dan itu perjuangan emang luar biasa. Kita belajar di sini emang dihajar habis-habisan. Itu kalau bentuk fisik mungkin kayaknya muka kita udah nggak ada. Cuman yang diserang adalah otak Dan perasaan. Iya. Fisik juga. Tapi bagusnya di sini tuh, Mister, kita nih mumet belajar, tapi tuh setiap hari tuh mungkin hampir motivasi itu selalu datang. Mulai dari tutor-tutor yang luar biasa. Siapa tuh yang udah pergi? Mister Ripa. Di sini ada Mister Sukri dan yang lain juga. Ya Miss Hasna, semuanya. Miss Zahra. Itu emang ngajarin kita tuh emang ya sabar, dari kita nggak bisa. Walaupun mungkin pertanyaan kita tuh sangat-sangat receh dan bodoh ya. Bagi orang yang baru-baru belajar gitu, Mister. Miss ini gimana? Bahkan hal-hal yang sangat receh pun mereka masih mau jawab. Dan pokoknya yang nggak kalah penting itu ya motivasi dari mereka. Misalnya kita down, itu kita belajar dari pagi sampai sore itu. Tambah lagi saya kan pulang dari les ini ngajar, Mister. Ngajar sampai jam 9 malam. Paling ngajar TPA? Iya, ngajar TPA sampai jam 9 malam. Nah, paling itu waktu yang terpakai seharian, tapi alhamdulillah capek selama itu terbayarkan dengan granted-nya visa gitu. Itu berkat belajar di Time. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa ya. Di sela-sela kesibukan sebagai guru ngaji dan marbot masjid. Di mana apa nama masjidnya? Masjid Baitul Mukminin, Bariang Indah. Itu pengurusnya pada kehilangan ngantar lu pergi. Ya ini sekarang lagi cemas, Mister, karena belum ada pengganti. Kalau ada langsung pergi nih. Kalau ada yang gantikan. Iya, kalau mau menggantikan hubungi nomor WA. Ini udah kenal 2 ya sama marbot. 1 marbotnya, ini dia videonya, nggak asing lagi wajahnya. Ya kita sulap lagi, masukin lagi ya, kita simpan lagi ya di dekat sini. Wah. Ini ya Bang Dani ya, ini marbot pertama nih. Ini good looking juga nih. Good looking nggak menurut lo? Nggak. Gacor sih ini. Kalah kita nih. Untung nggak duduk di sini nih. Ya, itu calon menantunya Time. Wah, ya. Ternyata udah di booking. Kamu kan udah gue booking juga. Oh, iya. Kamu karena dia dulu ada cewek kan. Ada soal. Ada sold out. Dia soal kamu. Belum, beneran. Carinya. Ya. Mau PR. VR bro, modal. Astagfirullah. Ini lagi tren banget ya istilah. Iya. Emang gitu ya cowok-cowok sekarang modal itu doang. Pekerja keras. Aduh. Ini gila ya. Gue terbawa muda terus nih kalau ngomong anak muda nih, jadi panas mendidih nih ya. Oke, Farel, gimana menurutmu Time? Kamu duluan deh. Aku mau kamu duluan. Baik, Mister. Menurut saya di Time suasana belajarnya kekeluargaannya sangat kental, Mister. Kekeluargaan. Iya kan. Misalnya kami biasa udah 2 kali acara bakar-bakar. Bakar apa? BBQ, Mister. Barbecue. Kalau BBQ itu bina baca Quran. Bina baca Quran. Barbecue. Juga menurut saya
antar sesama kami di kelas ini nggak ada persaingan besar. Jadi biasanya kami kan ada kelas malam. Jadi setelah pulang jam 4 kami ada belajar sama-sama untuk latihan speaking, listening biasa. Jadi kami sama-sama mencapai cita-cita lah, misalnya ada persaingan. Itu sih Mister. Oke, kekeluargaan ya. Kalau Faras. Mungkin Ras mau terima kasih Mister sama tutor-tutor yang udah membantu kami untuk berkembang di proses di time kan Mister, kayak Miss Zara awal-awal simulasi, Miss Dili, Mister Ripalga di tutorial kelas, dan Mister Sukri dan Miss Hasna tuh membantu banget Mister. Jadi kalau menurut pandangan Ras, untuk kami yang memang bodoh bahasa Inggris itu Mister, memang bodoh. Belum bisa. Belum bisa di usia kami. Itu tuh dari tutor-tutor itu profesional gitu Mister. Nggak kayak membedakan dan tidak menganggap remeh gitu Mister. Karena ada beberapa hal yang mungkin dari diri Faras kalau kayak belajar tuh mungkin sangat sulit bertahan gitu Mister. Kayak belajar yang kayak sulit dari pagi sampai sore dengan mata pelajaran yang itu aja Inggris semua nggak ganti-ganti. Itu tuh untuk bertahannya kalau Farah sendiri sulit Mister. Tapi karena dari tutor tuh lah yang kayak tidak meremehkan gitu memang. Tidak mau seberapapun usia, mau bagaimanapun atau kecil pun tutor tuh dan studennya lebih gede daripada mereka tetap profesional apa Mister. Dan di kami di suasana kekeluargaan tadi itu memang tidak ada persaingan tuh betul Mister, kayak kami nggak ada yang merasa yang paling hebat, yang paling bisa sendiri menonjol sendiri, itu nggak ada Mister. Karena misalnya kami ngerti ini satu, yang lain tuh juga akan ngerti nanti tuh Mister, akan di belajar bareng yang tadi tuh pasti Mister. Karena lingkungan tuh sangat mempengaruhi Mister, lingkungan untuk belajar, karena belum tentu semua orang tuh kan kayak ada minder-minder sendiri kalau belajar tuh kan Mister. Jadi misalnya kalau belajar itu skill kalian itu sama rata, semua akan dibagi sama rata gitu. Nggak ada yang kayak oh yang satu paling hebat banget sehingga yang lain minder nggak pandai gitu. Itu nggak ada Mister. Jadi itu yang paling menyenangkan menurut Parasita Mister. Apakah ini belajar paling serius selama hidup? Belajar paling serius Mister, sumpah. Ini belajar paling serius karena memang punya target dan motivasi itu Mister. Baru ya dari SD sampai SMA mungkin nggak pernah seserius ini lah belajar Mister. Nah itu dia problemnya. Kalau kita belajar sebuah ilmu, kalau kita tahu tujuan, sehingga kita benar-benar serius, semua sel dalam tubuhnya akan bersatu padu untuk mewujudkan impian tersebut. Tapi kalau kita belajar nggak ada tujuannya, nggak jelas, maka perlu pentingnya motivasi di sana supaya teman-teman semua tetap on the track. Kalau melenceng lagi tarik jalur kupingnya, masuk lagi sebenarnya. Kan suka ditandain tuh, telat gitu ya. Pernah juga masuk ke kelas kalian kan waktu itu. Iya. Ini udah kali gue masuk kelas ini ya. Udah belajar dari pagi sampai jam 4, malam pun juga belajar ngafal vocab tuh Mister. Karena vocab yang diberikan tuh kalau untuk Ras pribadi Mister, sehari semalam tuh yang 4 lembar tuh udah hafal semua Mister. Udah bisa Ras hafal semua. Waktu tuh Faras kuis pertama dapat 100 Mister. Masya Allah luar biasa ya, belajar bener ya. Betul. Apakah belajar di itu nggak tahu tujuan ya waktu bahasa Inggris SMA? Boleh kita flashback dulu. Waktu SMA tuh belajar bahasa Inggris gimana? Apakah tidak termotivasi atau gurunya kurang go international? Mungkin kalau guru Ras nggak tahu ya Mister. Cuman karena Faras mungkin balik ke diri sendiri, memang nakal Mister. Jadi memang iya keluar kadang belajar tuh ndak hanya bahasa Inggris Mister, teman-teman ngajak keluar atau gimana, kadang tidur juga sering Mister di kelas tuh Mister, duduk di belakang juga. SMA mana sih, boleh? Nah SMA mana nih Bu? Boleh spill? SMA 9 Mister. Oh SMA 9, anaknya ibu siapa bahasa Inggris ya? Siapa guru Mr. Son. Satu lagi ibu-ibu. Aduh, beliau student sini loh. Iya Mister. Beliau pakai mobil Agya putih kecil. Dan nemu sama Ras Mr. Son waktu itu Mister. Ibu siapa yang lupa? Aduh maaf Ibu, SMA 9. Guru kamu itu Bu Yuniera, kepala sekolah Bu Yuniera. Itu guru kimia saya. Bu Yuniera tuh sayang sama Ras Mister. Oh iya. Walaupun nakal. Bu Yuniera suka sayang sama yang gulung-gulung ini. Bercanda Bu, maaf. Bisa. Ini konsumsi publik nih. Waktu itu. Jadi SMA 9 tuh 9 pintu masuknya, 9 juga pintu keluarnya Mister. Maka sama teman-teman tuh kayak aduh ya ada Allah. hal yang tidak disukai itu gampang keluarnya Mister. Tuh karena itulah mungkin nggak bisa. Tapi kan lambat laun orang tuh kalau dia memang punya ya emosional intelijen yang baik, lambat laun mereka akan sadar apa kebutuhan diri mereka masing-masing.
Betul sekali. Sukses itu tidak berdasarkan tingkat EQ tapi emotional intelligence question. Oke. Apalagi ya pertanyaannya? Buat anak-anak muda yang belum punya kesadaran untuk belajar bahasa Inggris, Novan mau pesan apa sih? Mungkin kalau pesannya ya berdasarkan pengalaman pribadi kali ya, Mister. Kalau saya udah termasuk telat belajar bahasa Inggris karena ternyata ketika kita paham bahasa Inggris itu ya dunia kita semakin luas ternyata. Tuh, gue Nggak ingat kata-kata terbatas. itu, belum terbatas ya. Dunia kita semakin luas, kita mau kemanapun ya. Kata buruknya mungkin kalau misalnya kita susah untuk cari kerja di Indonesia, pergi keluar. Orang sana lebih welcome mungkin. Betul, gaji Ya, terutama. Gaji terutama. Jadi ya ayolah semangat belajar bahasa Inggris biar ini datang ke time. Datang ke time ya. Ya, Bu Hamka pernah berkata kalau nggak salah ya, kalau kamu belajar bahasa itu berarti kamu memperluas duniamu. Iya. Nanti kamu belajar bahasa Mandarin, ni hao ma, ni hao, atau kamu belajar bahasa Prancis, je m'appelle Jean, je m'appelle Merci, j'habite à Padang, comment allez-vous? Apa ini? Comment allez-vous? Ça va bien, merci ya. Atau belajar analugatu Arabia min aina anta gitu kan. Ya. Miftahul jannah, baru tahu gua tuh kunci surga. Iya. Miftahul itu artinya kunci, jannah surga. Miftahul jannah surga. Bahasa apa lagi ya? Aduh, bahasa apa lagi ya? Nanti kita belajar banyak bahasa ya. Kamu juga belajar bahasa aborigin nanti. Enggak besar. Bahasa Inggris saja diperbagus Itu aja. bahasa asli orang sana belajar. Kalau dapat teman nanti mister. Kalau misalnya dapat teman suku asli sana, ya no problem mister. Nanti belajar bahasa aborigin. Bisa. Wah, oke. Kalau ini teman-teman anak muda bisa menyampaikan satu hal kepada pemimpin di negeri ini, which is Pak Prabowo Subianto. Teman-teman mau nyampein apa sih? Mudah-mudahan video ini nyampe juga ke kuping beliau. Ayo, siapa yang mau ngomong? Asasi ya, kalau salah ngomong ya tangkap loh. Coba anak hukum mau ngomong apa? Semuanya harus ngomong. Menurut saya Deketin mic-nya, biar dengar sama Pak Prabowo kita, Karena- presiden kita yang ke-8. seharusnya pemerintah bisa melakukan kerjasama banyak ke negara lain untuk bilateralnya masalah kerja ini karena baru sama Australia aja ya Mister. Pada peluang seperti Kanada, Amerika sekarang sangat membutuhkan pekerjaan. Seharusnya pemerintah bisa mengambil kesempatan itu, apalagi nanti sumber devisanya cukup tinggi dan bisa mengurangi lapangan Menambah. lapangan pekerjaan. Mengurangi jangan. Ini udah kurang banget, bro. Oke. Nah, thank you. Kamu sebagai anak ekonomi, manajemen, kamu mau ngomong apa sih sama Menteri Keuangan? Karena pajak udah naikin nih 12%. Iya mister. Lu mau apa? Mungkin Tapi beruntungnya pendapat luar negeri karena pajak. Iya. Mungkin kalau dari Faras Mister untuk pemerintah dan juga untuk Bu Sri mungkin Mister. Yang Mbak ingin Sri, biar lebih akrab, Mbak yang Sri ingin Ras Mulyani. sampaikan itu mungkin yang karena Faras belum ke sana, tapi berdasarkan yang sudah Faras cari tahu, memang banyak warga negara Indonesia seperti yang orang Indonesia pergi keluar atau student mau WHV terserah, itu tuh banyak mereka dari sana tuh pulang dan membandingkan pajak itu Mister. Karena mereka yang membayar pajak di negara maju itu merasa tidak dibebankan karena pajak itu sendiri, karena memang mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan dari pajak yang mereka bayarkan. Mau tinggi kah pajaknya atau mau rendah, itu tuh feedbacknya kembali kepada masyarakatnya. Cuman kalau di Indonesia entah itu bagaimana, pengelolaan pajak ini penting untuk diperhatikan Mister, karena semisalnya nanti apabila negara kita yang pada fase berkembang ingin menjadi negara yang maju, perkembangan ekonomi itu ditentukan dengan pengelolaan pajak yang baik juga Mister. Oke, pajak. Kalau kamu kan dari pekerja migran seluruh dunia ini ya, itu dapat devisa itu 285 triliun. Banyak loh itu. Tambang Freeport aja setahun itu sekitar 300 triliun. Ini beda 40 triliunan atau 50 triliunan dengan income devisa dari para pekerja migran. Kamu kan calon pekerja migran semua. Kamu sebagai sarjana sosiologi pernah berpikir nggak bahwa pekerja migran di sana itu keluar ninggalin keluarga, ninggalin suami, ninggalin anak, ninggalin istri, yang kurang ajarnya suaminya selingkuh, istrinya selingkuh. Bagaimana beban kejiwaan bekerja di negeri orang, bagaimana beban psikis tentang 4 musim. Orang kalau musim dingin itu biasanya stres ya, karena apa? Gelap cepat, terangnya lama gitu lah kalau musim panas.
orang kan stres. Nah, terus ada juga yang harus berpisah dari keluarga karena apa? Tuntutan kehidupan gitu. Kayak kamu pisah dengan orang, walaupun orang tua sana berpisah. Karena apa? Karena ketidakmampuan dan ketidakbisanya kita menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Kalau dalam graduate employability, alumni pendidikan tinggi ini mereka mampu masuk ke dunia kerja atau mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Nah, psikologis dari pekerja migran itu macam-macam. Ada yang kena KDRT, ada yang kena pemerkosaan, pelecehan. Ini laki-laki perempuan sama aja sekarang. It doesn't matter. Nah, kamu sebagai sarjana psikologi, ini tentu menjadi sebuah pusat riset ya. Sebuah riset yang menarik buat kamu. Nah, kamu mau ngomongin apa sih tentang pekerja migran? As far as you concerned. Berat ya? Berat ini misal. Karena gini, di samping mungkin kita tadi bilang bahwasanya harus memperhatikan hubungan kerja ke luar negeri ya, semua para pekerja sebetulnya di dalam pun banyak yang harus dibenahi. Contoh kayak misalnya pemerintah harus memperbaiki sistem bagaimana mencari pekerjaan di Indonesia terutama. Karena gini, kalau kita lihat nih Sir, di rumah sakit jiwa itu mungkin yang paling dominan itu isinya laki-laki. Laki-laki. Karena apa? Seperti yang kita bahas di awal tadi, laki-laki itu tanggung jawabnya mungkin sampai mati gitu. Sebelum dia nikah orang tua harus dinafkahi. Setelah nikah istri orang tua tetap nambah. Lalu nambah anak, istri orang tua anak tetap. Jadi sehingganya ya betul, psikis ini hal yang sangat penting harus dijaga. Sehingga kalau mereka ini tidak seimbang ininya, kalau dalam teori psikologi ada namanya hierarki kebutuhan, teori Maslow, itu harus seimbang tuh sampai nanti aktualisasi diri mereka terpenuhi. Kalau ini tidak seimbang, maka ya itu yang terjadi tadi, ada depresi. KDRT, depresi segala macam. Itu adalah bentuk sebetulnya dari ketidaksehatan psikisnya. Mental. Nah, jadi pentingnya kita membentengi. Jadi kalau kita hanya memikirkan sebagai otoritas diri sendiri, misalnya kita bekerja ke luar negeri, kita mencapai banyak hal. Nah, kalau itu kita anggap sebagai otoritas diri sendiri, maka suatu saat akan buntu, misalnya. Karena bahkan Martin Seligman dalam teori psikologinya positif, dia bilang manusia itu akan terbentur dan terhenti kalau misalnya semua yang dia capai itu adalah dianggap sebagai bentuk otoritas diri sendiri, maka mereka suatu saat akan helpless, mereka akan kehilangan arah, tapi dan dia mengakui besar ini dia nggak Islam, tapi dia mengakui bahwasanya sadarilah bahwasanya di luar kekuatan manusia itu, di luar yang kalian capai itu ada kekuatan yang lebih besar. Dan untungnya kita sebagai seorang Muslim kita percaya dengan Tuhan. Jadi kalau kita stres ini segala macam, Islam ada untuk mengcoping itu semua. Jadi God is working. Jadi you thinking too much because your iman is weak. Masya Allah. Wow, luar biasa nih. Sayang lu gak di Indonesia ya, harus keluar. Padahal lu keilmuan lu luar biasa nih. Wow, gue amazing ya dengan pencapaian mereka bertiga ini ya. Dan harus mengenyampingkan dulu profesionalisme mereka sembari mempersiapkan finansial yang keren. Kemudian lanjut studi menjadi pakar psikologi dunia. Amin. Karena ilmu bapak psikologi dunia yang Don Clifton tahu? Nah itu kan Yahudi ya. Ya Yahudi. Nah jadi ilmu yang paling dirasuki oleh Yahudi itu dua, satu pendidikan, yang kedua dalam psikologi. Nah ada juga kajian dosen di saya lupa di daerah Jawa, temannya Mistili di Monash S3, mereka mengkaji bagaimana terapi sholat tahajud. Ya itu memang ditemukan juga. Nah dan ini ya pekerja migran nanti kalau mau konsul-konsul boleh datang ke Ustadz Novan. Boleh. Ustadz Novan untuk mengkonsulkan bagaimana sih kalau kita pusing nih ini hidup gimana. Nah Australia itu negara yang sudah super maju ya. Kalau saya bilang levelnya 9 lah. Kalau 0 sampai 10 tuh levelnya 9 karena tapi di situ juga ditemukan bahwa 50% mereka mengantarkan mental well-being. Nah barangkali dengan kehadiran Ustadz Novan nanti mereka menjadi ya karena tujuan mereka kerja. Kalau kita kan banyak ya, kita kerja ada ibadahnya, terus ada social projectnya, sedekahnya, jadi hal-hal yang merilis duniawi ya. Kalian akan dihadapi pada dunia yang gajinya
setiap jam tuh kan kalian hitung dengan uang gitu ya. Nah kita ada zakatnya, ada infaknya, ada kegiatan-kegiatan. Kadang-kadang time juga ada kegiatan project sosial nih, siapa yang donasi, ada yang $5, $10, it doesn't matter. Penting bagaimana kita mampu berkolaborasi dan teman-teman juga menyalurkan keimanan rukun Islam ya. Zakat salah satunya. Dan infak juga bagaimana teman-teman bisa memberikan kepada yang membutuhkannya. Saya benar-benar hari ini grateful banget, bersyukur sekali karena bisa dihadirkan para pembicara bintang tamu dari apa kata mereka. Ini juga menyampaikan kepada audiens di luar sana bahwa keilmuan yang mereka miliki di S1 ini itu membuat mereka harus hijrah dulu deh ya ke Australia. Tetapi mereka akan menjemput kembali keilmuan tersebut. Dan dengan keilmuan tersebut, mudah-mudahan mereka bisa membangun negeri ini, agama dan bangsa ini. Amin ya Pak Ustadz ya. Oke. Luar biasa nih kita ngobrol pagi ini. Dari mulai... Ya, saya benar-benar amazing and surprised about you guys, anak-anak muda 24 kan, 23, 22, 24, 24, tambah 3 tahun WFH berarti sekitar 27. Nikah? Ya, atau kuliah dulu? Atau life begin in 40? Biarkan alur. Nah, ini membuktikan juga salah seorang dosen psikologi. Tahu nggak Dila, dosen psikologi UIN? Dila ya? Ya, yang student sini juga. Oh, student sini juga. Yes. Ya. Nah, ini kan kita mau ngebahas fenomena pernikahan itu sekarang anak muda lebih menunda dulu deh. Di usia 30-an deh nikahnya atau di usia 40 gitu ya. Dan usia berapa, Bro? Kalau mapan cepat kan. Karena kalau mapannya cepat mungkin untuk apa di lama-lama ditunggu-tunggu. Lama kali puasa nanti kan? Karena Mister itu bukannya kapan ini? Nggak buka-buka nih. Karena kalau misalnya dari segi diri sendiri belum mapan, ditambah lagi nanti permasalahan tuh akan ada Mister. Belum lagi anggaplah permasalahan waktu gitu. Ditambah pula nanti dengan permasalahan ekonomi itu tuh kan banyak struggle lah di dalam hubungan. Jadi mapankan satu-satu, mapankan mental juga, habis itu baru. Ya. Nah, sejauh ini melangkah teman-teman pasti ada orang yang paling sangat besar supportnya adalah orang tua. Apa sih yang mau Farah sampaikan ke orang tua melalui layar? Apa kata mereka ini? Ras Mister. Ya, silakan. Mungkin kalau lihat kamera, bayangkan di sana ada papa mama kamu yang lagi menunggu dan melepas kamu ke bandara. Apa yang mau kamu sampaikan? Kalau untuk keluarga mungkin Faras terima kasih banyak Mister, karena keluarga sudah termasuk yang paling sabar membina dan mendidik Faras Mister. Karena dari kecil tuh memang memang nakal, rebel ya. Rebel Mister. Jadi kalau untuk mama, kakak tuh terima kasih banyak sudah mengarahkan Faras ke sini juga, sudah ya di keluarga Ras tuh Mister peran antara ibu dan bapak tuh berganti Mister, karena papa dulu waktu itu sudah sakit semenjak Faras SD TK. Sakit apa beliau? Saraf terjepit Mister, 13 tahun. Jadi yang kerja itu mama. Jadi Ras tempat. Sekarang belum masih ada kan? Sekarang udah nggak ada. 2020. Oh, pas kamu kuliah beliau pas Ras awal masuk kuliah, awal tes kan nggak batal tes kan karena papa nggak ada. Senin tuh tes, Senin tuh juga papa nggak ada Mister. Nah jadi peran dah berganti. Ras sering cerita tuh ke papa. Sekarang mama mungkin udah support dan udah pensiun juga Mister. Makasih banyak. Ras juga udah bikin janji sama mama baru kemarin. Ras janji promise ya, pinky promise ya. Nah, memang kayak gitu sama mama. Mungkin doakan Ras selama ini 23 tahun Ras di Padang belum pernah merantau, mungkin belum pernah juga bahkan ke Jakarta baru MCU sekali kemarin Mister. Mungkin Ras minta doanya. Naik pesawat pertama kali juga? Iya, naik pesawat kemarin juga pertama kali Mister. Ras minta doanya dan sesuai janji kita kemarin mungkin tak lama-lama ketika Ras dah punya persiapan nanti mungkin
dan di umroh plus Turki kita laksanakan. Waduh, gua kalau orang mau nonton Self pokoknya reward, melo Mister. aja nih guys. Bersama Bang Dub Dani ya. Ini dia orang yang kita keluar lagi Bang Dani. Oke, Bang Dani masuk lagi. Berarti kado terindahnya adalah umroh. Ya self reward. Bersama Faras atau gimana? Berdua sama mama Mister. Berdua sama kayak pas Bang pulang. Eki kan kemarin kan. Eki Pratama ini cuplikannya ya. Nampil lagi Mat. Eki dijual terus Mat. Nah, berarti mau sama kayak Eki umroh Madrid juga bisa tinggal telepon Bang. Nah, gimana Bang? Oh, kamu cepat sana gampang. Insyaallah mudah. Insyaallah ada kamu. Yes, kembali lagi. Nah, kira-kira Noval, Novan ya. Gue suka kebalik Novan sama Noval ya. Apa sih yang mau disampaikan buat your mom and dad sejauh ini? Nak kandung si birang tulang, ube jariah pala damam. Dari ketik digadangkan, kini kapai marantau. Masuk. Apa sih yang mau saya thank you-nya buat mamanya? Ya paling Ya paling, maksud lu ya paling gimana sih? iya sih. Marah gue nih. Jangan bercanda. Buat orang tua, papa mama di rumah, terima kasih supportnya selama ini. Ya walaupun mungkin masih banyak kekurangan ya misalnya, mungkin nggak sadar, mungkin masih melawan, ya secara nggak sadar mungkin. Tapi percayalah sejauh ini udah berusaha nggak untuk melawan apapun. Karena jujur mister, selama proses ingin mencapai titik ini, itu betul-betul apapun itu, mulai dari skripsi, ngejar pulang doang misal, besok sidang, pulang ke kampung buat minta doa aja. Padahal lewat telepon bisa, tapi pengen langsung ketemu minta doanya. Dan bahkan yang paling bikin senang itu dan sebagai anak mungkin terharu ya, karena kalau dilihat-lihat nih misalnya, hubungan anak dengan orang tua itu umumnya lah di kampung itu mungkin banyak yang kayak bahkan lebih dekat sama orang lain daripada orang tua mereka sendiri. Kok gitu ya? Nah, fenomenanya. itu yang lucunya besar. Tapi saya coba membangun chemistry itu, bagaimana hal-hal yang mungkin bahkan bilang makasih aja gitu. Makasih Ma, makasih Pak udah bantu doa. Mungkin sekedar ngucapin itu aja, tapi itu rasanya itu kayak seneng banget gitu besar. Bahkan orang tua minta makasih aja sama kita. Walaupun nggak diminta ya, tapi dengar kata-kata itu tuh kita sebagai anak tuh senangnya luar biasa. Kita kayak misalnya seharusnya ya nggak harus kita nuntut mereka minta maaf sama kita misalnya, tapi dengan kita yang memulai, biasakan minta maaf sama orang tua, biasakan bilang makasih, ternyata hal itu direspon positif, dan itu tuh membuat kita menjaga hubungan kita semakin erat. Dan mulai semenjak itu kita coba bangun komunikasi dengan baik, membangun chemistry dengan baik, sampai detik ini doa mereka, bahkan kemarin pas mau UAR aja mereka bilang, "Ya nak, mama doakan, papa doakan." Mereka mau tahajud bareng sambil doakan, bahkan datang ke surau untuk bilang sama jamaah minta didoakan anaknya. Nanti Jadi pergi rame sekampung kali ya, iya. ke airport. Tapi itulah insyaallah untuk mama papa di rumah, ya love is choice, hidup itu pilihan. Kalau mau sukses ya ada pengorbanan. Mungkin kita ini bukan berpisah, tapi hanya terpisah sementara. Kalau pengen bagus, kalau ngetikan pengen bagus butuh space dulu ya Mas Ara? Betul. Iya, space dulu ya. Luar Jadi biasa. ini adalah bentuk untuk membuat, terutama tujuan saya ya orang tua bahagia. Ya gimana pun nggak akan bisa membalas semuanya, cuman ini adalah bentuk gimana caranya bikin orang tua bahagia, dan untuk adik juga. Dan semoga ke depannya doakan insyaallah apa yang sudah kita planning, apa yang sudah kita bicarakan di rumah, semoga terrealisasi semuanya. Amin. Berjalan dengan baik. Dan sama cita-cita juga pengen umroh bareng nanti insyaallah. Dan semoga apapun, rintangan apapun bisa dilewati nantinya insyaallah. Luar biasa nih guys. Apa kata mereka berapa hari ini agak membuat gue jadi melo loh. Ya agak membuat terseduh-seduh ya, maksudnya benar-benar anak yang memiliki anak yang berbakti itu luar biasa menyenangkan ya.
Oke, Farel, kamu mau ngomong apa? Udah tadi ya, belum kan? Belum. Oh ya, kamu mau ngomong apa sama Saya juga Papa, Mama masih lengkap berarti ya? Papa udah meninggal 10 tahun yang lalu. Oh, Papa udah 10 tahun lalu. Itu kamu tinggal sendiri juga? Iya. Mama sama Mama ya. Oke, gimana mau ngomong Saya apa nih? mengucapkan terima kasih karena telah membesarkan saya. Saya pagi di Singapura kan 10 tahun untuk biaya kuliah. Terutama adik-adik dari ibu saya sama angku yang juga mensupport dari finansial. Akhirnya saya bisa lah tiba di Australia karena untuk kuliah aja cukup besar kan Mister. Sama ke Australia ini juga butuh biaya. Berarti ada keluarga saya yang mensupport. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih sih kepada mereka Mister. Luar biasa. Satu lagi Mister. Boleh, silakan. Nggak lengkap rasanya. Ya ini terkhusus juga keluarga, baik dari keluarga papa mama itu juga support Mister. Dan sampai detik ini bahkan hanya nih kalaupun ya seluruh orang nggak muji di dunia ini nggak ngasih support, tapi keluarga support udah selesai. Nggak butuh lagi support orang lain. Penting keluarga, karena rasanya beda Mister. Misalnya nih saya bikin story misalnya dibalas sama salah satu keluarga kita misalnya, entahkah itu adik, entahkah itu keluarga mama, dia kasih support, semangat, dia tahu perjuangan kita gimana, bahkan sampai detik ini kita gimana. Bahkan Mister, alhamdulillah biaya kuliah itu saya nggak mengebebankan orang tua sampai selesai. Ya semester 1-2 lah, semester 3 sampai selesai itu saya bayar sendiri. Ya bukan orang tua nggak mau, tapi saya nggak mau merepotkan. Orang tua mau ngirim nggak usah, karena ya sebagai mungkin yang belum bekerja ini bentuk ingin mengurangi beban mereka, ya itulah. Selagi kita mampu ya coba dulu, nanti kalau udah ya mumet rasanya ya jalan terakhir baru ngadu paling. Tapi sejauh ini alhamdulillah Allah kasih kemudahan dari berbagai banyak kebaikan dan bisa selesai kuliah dengan biaya sendiri, alhamdulillah. Kapan terakhir meluk Papa dan Mama? Asal pulang pasti Peluk. peluk, pasti cium, pasti semuanya. Karena ya memang sudah membiasakan. Ya, kadang itu sejak kapan nih biasa sejak kuliah di? Ya itu mulai dibiasakan itu nih awal-awal mencoba kayak gitu ya misalnya itu mulai dari SMA sebetulnya. Oh, SMA. Mulai dari SMA ya mulai sadar dikit lah. Sama kayak Faras dulu, nakal juga. Tapi nakal berprestasi misalnya. Masya Allah, itu penting. Jadi kita iya. Jadi kita misalnya di sekolah saya pernah bikin kasus. Apa tuh? Kita main bola, mecahin kaca. Itu kebanyakan kasus anak-anak gitu ya. Kita juga tawuran. Wis. Iya. Di belakang sekolah kita tawuran. Sama anak mana? Sama anak SMP sebelah. SMP? Iya, waktu SMP. SMP ada tawuran? Itu dia. Tapi nggak sampai bahaya-bahaya lah misal. Nggak pakai celurik? Paling bawa sapu ya kan. Oh, sapu. Bawa rantai. Itu udah nggak bahaya apaan itu rantai? Bahaya ya? Bahaya itu. Rantai kapal lagi, kapalnya tanker Indah apa? Teluk Bayur. Terus mecahin kaca. Besoknya saya dipanggil misal. Terus? Dia nama saya Ruci sama bapak. Ruci, kamu sini katanya. Ya ngapain pak? Kamu catat buku kasus, minta ganti kaca. Besoknya saya pergi lomba tingkat nasional. Lomba apa itu? Lomba FLS 2N. Juara? Favorit. Favorit? Iya, kita waktu itu bersaing di final, ada 6 provinsi, masuk Sumatera Barat 1. Jadi kita mewakili Sumbar ke tingkat nasional. Waktu itu nasionalnya di Palembang. Tapi kamu nggak tahu ya ada beasiswa Indonesia Maju waktu itu? Nggak ada. Anak-anak yang juara nasional dikasih sekolah gratis, nggak tahu berarti ya? Kayaknya belum. Rezeki di WFV. Oke, lanjut. Tapi setelah itu kita pulang, kacanya udah baru. Nggak jadi diganti. Itu gunanya nakal boleh tapi berprestasi. Luar biasa. Nakal boleh tapi berprestasi. Dan satu lagi quote yang saya highlight dari Novan adalah bagi kita yang belum bekerja, masih mahasiswa, setidaknya kita meringankan beban orang tua dengan cara tidak minta uang setiap bulannya. Dan ini juga menguji kemandirian dan kemampuan kita untuk survive. At the end kalau saya memang nggak bisa lagi baru dibahas, tolong kirimin duit. Nah itu boleh, tapi berusaha ya. Nah ini nggak semua anak Indonesia mampu berpikir seperti itu. Dan apa namanya, inilah contoh negara maju yang membuat sistemnya seperti kamu. Mereka SMP, SMA, kuliah, mereka udah SMP, SMA, mereka udah bisa part time. Nah, kenapa mereka 17 tahun setelah SMA mereka bisa keluar? Karena mereka udah ada kerjaan. Kita udah S2, udah S3, malah dianggurin. minta duit masih ya. Nah, ini dia, mudah-mudahan
perjalanan mereka ke Australia lancar. Nah, ini habis syuting ini kita akan diskusi ke kota mana yang akan mereka tuju. Dan mudah-mudahan mereka bisa segera berangkat ke Australia dan membahagiakan kedua orang tua mereka dan keluarga tentunya. Oke, thank you so much ya udah muncul dalam program Apa Kata Mereka hari ini. Semoga apa kata mereka dari teman-teman semua juga menginspirasi. Saya yakin mereka adalah para pionir-pionirnya kampus ini ya. Dan juga banyak alumni-alumni mereka, bahkan dosen-dosen mereka yang melihat video ini sehingga mampu menginspirasi dan memotivasi anak-anak muda yang masih belum tahu habis kuliah mau ngapain. Kalau bingung, hubungi saja nomor di bawah ini. Masih belum bisa juga, hubungi Babang Dhani. Gue suka muncul Babang Dhani mulu ya. Ini dia, Babang Dhani. Oke, thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe this YouTube channel. Hopefully can inspire you a lot about your future career. Kalau masih bingung, datang saja ke Timeline Language Center. Oke, kita tutup ya. Now, it's time to build our future with Timeline Language Center. See you.